Lorenzo khawatir terjadi sesuatu pada Dewi. Jantungnya hampir melompat keluar. Dia menginjak pedal gas dan bergegas ke puncak gunung secepat kilat. Melihat pemandangan di depannya, dia terkaget-kaget. Di depan rumah kayu kacau balau, sebuah mobil off-road menabrak pohon besar dan beberapa pria berpakaian hitam yang entah masih hidup atau sudah mati tergeletak di tanah bersama dengan bulu burung di mana-mana. Pintu rumah kayu terbuka dan atap rumah terangkat. Wiwi. Lorenzo segera melompat turun mobil dan bergegas masuk ke dalam rumah kayu. Bagian dalamnya juga berantakan, ada beberapa ular mati di tanah, serta beberapa bulu dan darah hewan. Yang lainnya sejak awal sudah menghilang tanpa jejak, termasuk Dewi. Wiwi. Wiwi. Lorenzo memanggil nama Dewi sambil mencari-cari. Dia sudah mencari di dalam dan luar rumah kayu, tetap saja tidak bisa menemukannya. Dia sangat cemas hingga terus mencari di hutan terdekat. Tak lama kemudian Jasper dan Jeff juga datang melihat pemandangan di depan. Mereka pun terkejut dan langsung mencari Dewi. 1 jam, 2 jam, 3 jam, waktu berlalu sedikit demi sedikit hingga hari mulai larut dan matahari terbenam. Mereka masih belum bisa menemukan Dewi. Jeff segera membawa orang-orang berbaju hitam yang terluka parah dan juga mengumpulkan petunjuk lain untuk terus mencari keberadaan Dewi. Jasper mendekati Lorenzo dan dengan hati-hati membujuk, "Tuan, jangan khawatir, tabib Dewi akan baik-baik saja. Hewan-hewan ini seharusnya dipanggil olehnya. Mungkin sekarang dia diselamatkan oleh hewan." Lorenzo tidak bicara, tapi memandang ke langit dengan tatapan yang rumit. Pada saat ini matahari terbenam seperti darah, mewarnai langit menjadi merah, memancarkan cahaya di hutan. Pemandangannya indah, tapi Lorenzo tidak bisa menikmatinya. Setelah sekian lama, dia berkata perlahan, "Minta Jeff pimpin semua orang untuk kembali." "Hah?" Jasper terkejut. "Anda tidak mencari tabib Dewi lagi? Sekarang dia seharusnya masih berada di gunung, tidak akan jauh." "Dia terus menghindariku. Ada banyak orang, dia tidak akan muncul," kata Lorenzo sambil merapikan pakaiannya. "Kamu bawa beberapa orang yang lebih cekatan untuk mengikutiku, dan semua orang kembali." "Baik, mengerti." Jasper segera pergi mengaturnya. "Tuan." Saat ini Jeff buru-buru datang untuk melapor. "Aku temukan tas ransel Nona Wiwi dan ini." Jeff menyerahkan tas ransel dan paspor berlumuran darah pada Lorenzo. Lorenzo mengambil paspor dan melihatnya. Tentu saja dia adalah Dewi. Membuka isi tas ranselnya lagi, selain dokumennya, juga ada tas berisi perhiasan. Semuanya adalah pemberian darinya. Melihat tas perhiasan ini, sudut bibir Lorenzo meringkuk penuh kemenangan. Mata duitan, ingin kabur, tidak lupa bawa barang-barang ini. KTP dan perhiasan tabib Dewi ada di sini. Mungkin dia akan kembali untuk mencarinya. Jasper buru-buru berkata, "Bagaimana kalau minta beberapa orang menunggu di rumah kayu?" Lorenzo mengangguk. "Kirim beberapa orang untuk berjaga." "Baik." Jasper segera mengatur orang untuk berjaga-jaga di rumah kayu. Jeff memimpin yang lain untuk kembali sesuai dengan perintah Lorenzo. Lorenzo membawa Jasper dan beberapa pengawal lainnya untuk terus mencari Dewi. Suara tetesan air, suara binatang yang melewati rerumputan, dan suara serangga yang tak dikenal. Di malam yang sunyi ini terjalin menjadi karya musik yang mengharukan, terngiang di telinga. Dewi terbangun dalam keadaan linglung, seluruh tubuhnya mati rasa karena kesakitan. Tuhan tahu apa yang dia alami. Di rumah kayu sebelumnya, dia memerintahkan beruang besar membawanya pergi di tengah kekacauan.
Kemudian beruang hitam menggendongnya di pundaknya dan pergi. Tapi beruang hitam besar bergerak dengan kikuk dan sepanjang jalan bersandung. Kepalanya terbentur pintu rumah kayu, pohon, dan dinding batu. Lukanya terbuka lagi dan darah mengalir perlahan. Akhirnya beruang hitam besar membawanya kembali ke gua dan melemparkannya ke tanah dengan kasar. Dewi menjerit lalu pingsan. Pusing selama beberapa jam. Saat sadar kembali hari sudah gelap. Di dalam gua gelap gulita dan beruang hitam besar tertidur di samping batu. Bau busuk menyengat tercium dari mulut mereka. Dewi mencoba bergerak tapi menemukan bahwa sekujur tubuhnya kaku dan mati rasa karena rasa sakit. Tidak dapat bergerak sama sekali dan bahkan kesulitan mengangkat kepalanya. Dia membuka mulutnya dan memberi perintah dengan lemah. Seekor beruang hitam akhirnya terbangun, mengisi sedikit air dengan daun dan memberikannya untuk diminum. Meskipun gerakannya tidak anggun, dia berhasil memingunnya. Tenggorokannya yang kering akhirnya bisa bicara dan dia segera meminta beruang hitam untuk membantunya cari tas rangselnya. Beruang hitam mencari di gua sekian lama tapi tidak menemukannya. Dewi menyadari bahwa tas rangselnya sepertinya tertinggal di rumah kayu, sama sekali tidak membawanya ke sini. Dia buru-buru mengeluarkan perintah agar beruang hitam kembali ke sana mencari tas rangselnya, karena di dalam ransel tidak hanya ada dokumen dan perhiasan, tapi juga ada obat-obatan. Di gunung sangat dingin, dia terluka parah dan jika tidak ada obat, dia akan berada dalam bahaya. Beruang hitam besar terhuyung-huyung keluar mencari tas ransel. Dewi terbaring di tanah, mati rasa karena kesakitan. Dia menganalisis dengan kesadaran yang tersisa. Bahkan jika beruang hitam menemukan tas rangselnya, obat-obatan umum yang sederhana itu mungkin tidak cukup untuk menyembuhkan lukanya. Tidak hanya berdarah deras, lukanya terbuka juga menunjukkan tanda-tanda peradangan karena dia sudah mulai merasa demam. Dia harus pergi dari sini secepat mungkin, kalau tidak nyawanya akan dalam bahaya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit selama pikiran liar seperti ini. Beruang hitam belum kembali, Dewi mulai tertidur lagi. Dia coba mengingatkan dirinya sendiri, jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur. Kalau tidak, maka tidak akan bisa bangun lagi. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa gatal di sekujur tubuhnya seolah-olah ada serangga yang menggigitnya. Di tempat ini memang ada banyak serangga. Dia tidak takut pada binatang buas dan hewan, tapi dia takut pada tikus dan serangga. Dia mulai merinding, merasa jijik dan takut dari hati hingga tubuhnya. Mungkin bau darah di tubuhnya menarik perhatian serangga ini. Dia mencoba sebisa mungkin untuk mengguncang tubuhnya, mencoba mengusir serangga, tapi dia tetap tidak bisa mengusirnya. Tepat saat dia dihinggapi kecemasan, terdengar suara cit, cit dari telinganya dan kemudian sesuatu yang lembut berlarian di sekujur tubuhnya. Satu lagi merangkak ke tubuhnya di sepanjang paha, perut, dan dadanya. Dia melihat lebih dekat dan ternyata itu adalah tikus. Astaga! Dewi langsung pingsan, ingin menangis tapi tidak berani membuka mulutnya, jadi dia hanya bisa mengeluarkan rengekan pelan. Tuan, sepertinya ada gua di sana. Di luar, Sony menyorotkan senter ke arah gua. Lorenzo berjalan cepat dan menemukan jejak kaki beruang di luar gua. Mereka segera meredupkan cahaya senter lalu perlahan mendekati gua. Melalui cahaya redup, dia melihat masih ada dua beruang yang tidur di dalam gua. Yang berbaring di sebelahnya adalah Dewi. Taat! Sony hendak menyerbu masuk tapi ditendang oleh Lorenzo. Segera Lorenzo memberi isyarat padanya, mengisyaratkan dia untuk tutup mulut. Sony cepat-cepat tutup mulut, tidak berani mengeluarkan suara. Lorenzo berdiri di pintu masuk gua, menyipitkan matanya, mengamati situasi di dalam. Dewi menangis pelan, dia benar-benar sedang menangis.
Tumbuh sebesar ini, dia merasa benar-benar putus asa untuk pertama kalinya. Dia hampir gila karena semakin banyak tikus merayap di sekujur tubuhnya. Saat ini yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah alangkah baiknya jika seseorang datang menyelamatkannya. Tidak peduli siapa orang itu, selama dia adalah manusia, dia bisa membawanya keluar dari sini. Dia akan sangat bersyukur. Lorenzo memberi isyarat dan Jasper mengambil pistol anestesi dan membidik kedua beruang hitam. Seketika kedua beruang memiringkan kepala dan tertidur lebih nyenyak, tapi Lorenzo tidak terburu-buru masuk, malah mengedipkan mata. Jasper sekira pura-pura santai dan berkata, "Tuan, kita sudah cari dari sore hingga larut malam, tapi belum menemukan Nona Dewi. Apa dia dibawa pergi? Mungkin dia tidak ada di gunung." "Iya Tuan, bagaimana kalau kita turun gunung saja?" Weso sangat pintar dan buru-buru setuju. "Hah? Nona Wiwi, dia..." Sony hendak bicara, tapi Weso menutup mulutnya dengan erat. Sony adalah orang yang jujur, dia sama sekali tidak mengerti maksud Lorenzo. Dia hanya ingin masuk dan menyelamatkan Dewi. Weso takut dia berbuat salah, jadi dia tidak membiarkannya bicara sama sekali. Dewi di dalam gua mendengar suara mereka dan sangat bersemangat. Dia benar-benar ingin memanggil mereka, tapi ragu-ragu. Akhirnya ada seseorang datang menyelamatkannya, dan orang itu adalah Lorenzo. Namun jika dia dibawa pulang oleh Lorenzo, kelak dia tidak akan bisa kabur lagi. Apalagi dia seharusnya sudah mengetahui identitas aslinya, jadi dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Turun gunung," Lorenzo sengaja mengatakannya. Rombongan bersiap untuk pergi. Sony memegang batu di sebelahnya dengan satu tangan dan menolak untuk pergi sambil menarik tangan Weso dengan tangan yang lainnya. Mengeluarkan suara rengekan mencoba mengingatkan Lorenzo bahwa Dewi ada di dalam gua. Weso tidak bisa berkata apa-apa. Sony ini benar-benar keras kepala. Jika dia merusak momen baik Tuan, entah nanti dia mati dengan cara seperti apa. Jasper memberi isyarat dan dua pengawal lainnya mengikuti Weso untuk menyeret Sony pergi. "Jangan pergi, aku di sini." Benar saja, Dewi mulai panik lalu buru-buru berteriak, tapi dia terluka parah, lemah dan suaranya kecil sekali. Dia takut orang-orang di luar tidak bisa mendengarnya, jadi dia ingin buru-buru bangkit berdiri, tapi tubuhnya sangat kaku dan mati rasa hingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia berjuang untuk mengambil batu di tangannya dan melemparkannya keluar. Terdengar suara tuk. Pada saat ini langkah kaki orang di luar akhirnya berhenti. Jasper bertanya dengan keras, "Suara apa itu?" "Sepertinya ada orang di dalam gua." Weso terus bersekongkol. "Tidak ada," Lorenzo berkata. "Kamu pasti salah dengar." "Iya," Jasper segera menjawab. "Tuan bilang kamu salah dengar. Ya salah dengar." Benar," Weso segera menjawab. Sony sangat cemas, ia hampir menangis, tapi mulutnya dibekap oleh Weso, tidak dapat bicara, dan dua pengawal menopang bahunya untuk menahannya. Kalau tidak dari awal dia sudah bergegas masuk ke gua. "Ayo," Lorenzo memanggil dan rombongannya terus berjalan maju. Dewi sangat cemas melihat mereka akan pergi. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan berteriak dengan panik, "Aku di sini! Aku di sini!" Suaranya terlalu kecil, tidak ada yang memperhatikannya. Dia panik dan terus berteriak, "Tolong!" Tetap saja tidak ada yang mendengarnya. Melihat sosok orang-orang itu akan menghilang di pintu masuk gua, Dewi berteriak dengan putus asa, "Lorenzo!" Kali ini Lorenzo akhirnya menghentikan langkahnya. "Sepertinya seseorang memanggilku."
Sepertinya begitu. Jasper sangat mengerti. Jika aku tidak salah dengar, terdengar seperti suara Nona Wiwi. Sepertinya berasal dari gua. Weso menambahkan. Jasper menatapnya dalam-dalam. Dia benar-benar anak baik yang punya masa depan yang cerah. Akhirnya Lorenzo kembali dan dengan ragu-ragu berjalan ke dalam gua. Jasper dan Weso mengikuti dari belakang dengan senter menyala. Sonny dan dua pengawal lainnya mengikuti di belakang. Keduanya tidak menahannya lagi. Mereka hanya memberi isyarat agar dia tidak bicara. Sonny menutup mulutnya, tidak berani mengeluarkan suara. Cahaya senter menerangi gua seperti cahaya suci merembes masuk membawa harapan baru. Dewi mengangkat kepalanya dan melihat sosok Lorenzo yang ramping dan tinggi. Tiba-tiba ada keinginan untuk menangis. Akhirnya dia diselamatkan. Ternyata kamu benar-benar ada di sini. Sama sekali tidak ada antusias, kegembiraan, atau kesedihan seperti yang diharapkan. Lorenzo terlihat sangat tenang, bahkan agak cuek. Dia berdiri di depan Dewi, menatapnya seolah memandang rendah kehidupan yang lemah. Tabib Dewi. Di sisi lain, Sonny bergegas mendekat dengan penuh semangat, mencoba mengusir tikus dan serangga di tubuh Dewi, tapi tersandung oleh Weso dan jatuh ke tanah. Dia ingin bangkit berdiri, tapi kedua pengawal langsung menginjaknya. Sonny merupakan teman kerja yang paling bodoh dan lugu di antara yang lainnya. Jangan sampai dia merusak momen baik sang tuan. Tolong aku. Dewi mengulurkan tangannya pada Lorenzo untuk meminta bantuan, tapi Lorenzo masih acuh tak acuh dan menghela nafas tak berdaya. Aku memperlakukanmu dengan sangat baik. Mengapa kamu selalu ingin kabur? Bawa aku pergi. Dewi tidak mau membicarakan hal ini dengannya. Ada banyak tikus, semut, dan berbagai serangga merayap di tubuhnya. Serangga masuk ke telinganya, tikus berlarian di sekujur tubuhnya. Dia hampir sekarat, tapi Lorenzo masih ingin berdiskusi dengannya. Mengapa dia ingin kabur? Kamu menolak untuk menikah denganku. Mengapa aku harus membawamu pergi? Lorenzo berjongkok memutar ekor tikus dengan dua jari dan menghantungnya di depan mata Dewi. Dewi menutup matanya, tidak berani melihatnya. Bukannya kamu pandai memanipulasi hewan? Lorenzo memandangnya dengan geli. Kenapa kamu takut pada tikus? Bajingan kau, El. Dewi sangat kesal hingga ingin memakinya, tapi dia membawa tikus itu ke depannya. Kumis tikus hampir menyentuh wajahnya. Saat seperti ini, kamu masih berani memaki orang? Lorenzo melengkungkan bibirnya tampak bangga. Kamu seharusnya memohon padaku baik-baik. Kamu! Dewi murka hingga sampai tak sanggup bicara. Gua ini lumayan bagus. Hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Dan ada begitu banyak hewan peliharaan kecil yang bisa jadi sahabat. Jika kamu berbaring di sini 10 hari atau setengah bulan, kamu tidak akan takut pada tikus-tikus ini lagi. Mungkin kamu akan makan tikus mentah demi bertahan hidup. Saat Lorenzo melihat wajahnya menjadi hijau karena ketakutan, ia merasa geli. Kamu! Dewi hendak menangis. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Memohon padaku. Lorenzo akhirnya mengungkapkan tujuannya. Memohon, dan aku akan membawamu pergi. Kamu... Cepatlah, kesabaranku ada batasnya. Lorenzo akhirnya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Apa kamu ingin turun gunung dan periksa ke dokter? Atau tinggal di sini memberi makan tikus? Kamu pilih sendiri. Matilah kau! Dewi hampir gila karena marah dan hendak memanggil hewan menghadapi Lorenzo. Tapi setelah dipikir-pikir, jika mereka diusir oleh hewan, dia benar-benar tidak ada harapan lagi. Kamu benar-benar punya pendirian.
Lorenzo bangkit berdiri. Karena dia tidak ingin kita selamatkan. Untuk apa menunggu? Ayo pergi. Baik. Jasper dan Weso buru-buru mengikuti. Tuan, Sonny ingin mengatakan sesuatu tapi diseret oleh kedua pengawal itu. Sonny yang malang begitu fokus menyelamatkan Dewi, dia masih berteriak dengan cemas. Tuan, tolong selamatkan tabib Dewi. Tuan. Lorenzo tampak tidak tergerak dan langsung pergi. Dewi memandang kepergiannya, hatinya merasa sangat cemas. Melihat dia akan keluar dari goa, dia berkata, tolong, selamatkan aku. Lorenzo akhirnya berhenti dan menoleh padanya. Kamu bilang apa? Aku... Dewi menggetakkan gigi dan berkata dengan malu, tolong, selamatkan aku. Orang bijak bisa memahami situasi. Selama masih hidup masih ada masa depan dan harapan. 10 tahun belum terlambat jika seorang pria untuk membalas dendam. Pada saat ini kata-kata martabat yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Bagaimanapun biarkan hidup saja dulu. Lorenzo berbalik mendekat dan menatapnya. Bukankah dari awal lebih baik seperti ini? Kamu... Amarah Dewi hampir meledak. Sekarang, bisakah kamu membawaku pergi? Belum. Lorenzo berlutut dan menatapnya sambil tersenyum. Jika aku menyelamatkanmu, bagaimana kamu akan membalasku? Kamu... Amarah Dewi hampir meledak, sudah memohon padanya, ia malah menuntut imbalan. Begini saja. Lorenzo berlutut dan berkata dengan serius, kamu bersumpah, aku akan membawamu pergi sekarang. Matilah kau. Dewi murka. Lebih baik mati daripada dipermalukan. Aku lebih baik mati di sini daripada memohon padamu. Oke, baguslah. Lorenzo tersenyum dan mengangguk. Punya pendirian. Setelah mengatakannya, dia hendak pergi bersama orang-orangnya. Bajingan kau, El. Jika kamu punya nyali, bunuh aku sekarang, atau kelak aku akan kembali untuk balas dendam padamu. Tunggu dan lihat saja. Begitu Dewi marah hingga menggetakkan gigi dan mengutuk dengan marah. Saat dia mengutuk, dia tidak merasa lemah lagi. Lorenzo mengabaikannya dan terus berjalan keluar. Akan kutarik uratmu, kupas kulitmu, dan potong-potong. Sebelum Dewi selesai mengumpat, dia mulai berteriak. Seekor tikus masuk ke pakaiannya dan masuk ke dalam roknya dan memanjat ke atas. Dewi menjerit ngeri dan buru-buru berteriak, selamatkan aku! Selamatkan aku! Bajingan El, selamatkan aku! Sumpah, Lorenzo balas menatapnya. Iya. Dewi sudah menangis. Selamatkan aku. Lorenzo berjalan mundur perlahan meraih tikus dengan tangannya dan menendangnya. Masih ada. Dewi memandangi tikus di dadanya, sekujur tubuhnya gemetar. Lorenzo mengerutkan kening menendang tikus dan berteriak dengan kesal. Matilah, aku saja tidak pernah menyentuhnya. Air mata Dewi jatuh. Bajingan El, aku salah. Cepat selamatkan aku. Kamu bersumpah. Lorenzo bersikukuh tetap pada tujuannya. Setelah kamu bersumpah, aku akan menyelamatkanmu. Kamu... Dewi memutar matanya, tapi dia masih menahan nafas, menggetakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Aku, Dewi, bersumpah demi Tuhan, kelak aku pasti akan membalas bajingan El atas kebaikannya, telah menyelamatkan hidupku. Jika tidak ada imbalan, aku janji akan menggantikannya dengan tubuhku. Jika aku mengingkari kata-kataku,
Aku akan disambar petir dan mati dengan mengenaskan. Tunggu sebentar. Lorenzo mengeluarkan ponselnya, menyalakan fungsi perekaman video dan mengangkat dagunya. Ucapkan lagi, lebih jelas dan keras. Kamu! Dewi hampir gila karena marah, tapi dia masih menahan nafas dan mengulanginya lagi. Aku, Dewi, bersumpah demi Tuhan bahwa kelak aku akan membalas kebaikan penyelamat hidup bajingan El. Jika tidak ada imbalan, aku janji akan menggantinya dengan tubuhku. Jika aku mengingkari kata-kataku, aku akan disambar petir dan mati dengan mengenaskan. Bagus. Lorenzo merekam sumpahnya dengan ponselnya, memotret penampilannya yang memalukan dan mengancamnya. Jika kelak kamu mengingkari kata-katamu, aku akan merilis video ini ke publik hingga orang di seluruh dunia dapat melihatnya. Tabib Dewi, sang legendaris, tidak menepati janjinya. Kamu kejam! Dewi tidak lagi punya kekuatan untuk bicara, tubuhnya sangat lemah hingga dia tidak tahan lagi. Kenapa Karen belum datang? Lorenzo bertanya dengan murung. Saat tiba di gua, aku mengirimkan lokasinya. Seharusnya dalam perjalanan ke sini, aku sudah utus seseorang untuk mencarinya. Jasper menjelaskan. Kalian keluar dulu, perintah Lorenzo. Baik. Jasper segera pergi bersama pengawal lainnya. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Hei, bajingan El, kamu